ya. Jadi kita dia harus tuh tanya-tanya lagi, berhenti dulu, berhenti lagi buat nanya. Jadi kita cukup mengikuti aja apa yang dikasih sama Google Map ini. Jadi itu ya, transformasi digital itu. Itu, kita rasakan lah sehari-hari ya. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, pertanyaannya kita masuk nih lebih ke spesifik ke tenaga IT nih. Apakah tenaga IT di Indonesia sudah siap menghadapi revolusi industri 4.0? Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan ya. Oke, jawabannya pada faktanya Indonesia itu darurat tenaga kerja IT developer ya. Menurut data dari Kemnaker, jadi saat ini proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu sebanyak 1.200.000 lah kurang lebih ya. Pada tahun ini aja 2022 dan diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 1.900.000 sekian pada 2025. Nah, ini berarti setiap tahun itu terus naik ya, bisa dilihat kita di grafiknya ini yang sebelah sini. Jadi 2022 sekian, 2023 sekian naik, 2024 sekian naik, dan sampai 2025. Itu kebutuhan IT itu banyak gitu. Sedangkan Indonesia itu masih kekurangan tenaga kerja IT gitu. Nah, selanjutnya, Kak Didik. Nah, eh, kenapa sih revolusi industri 4.0 itu butuh seorang IT developer? Nah, baik lagi seperti yang saya jelaskan di transformasi digital itu, karena IT developer itu bisa membantu sebuah industri itu buat menghemat biaya, meminimalisir biaya produksi. Kita kasih contoh aja, misalkan di pabrik lah ya, di pabrik. Tadinya mereka itu butuh 100 orang gitu ya, 100 orang atau 50 orang gitu buat menjalankan atau menyelesaikan satu proses produksi gitu. Dengan adanya sistem yang dibuat oleh IT developer, nah dia itu bisa mengurangi biaya buat membayar karyawan gitu. Jadi mungkin dikurangi jadi 20 orang, jadi 30 orang gitu. Nah, itulah peran IT developer salah satunya, menghemat biaya produksi, meminimalisir biaya produksi. Jadi lebih lebih efisien lah ya biayanya. Nah, selanjutnya menghemat waktu. Dengan menghemat waktu itu dalam arti gini, misalkan dulu kita pemasaran ya, pemasaran itu kadang pakai pamflet, ya, kadang pakai brosur. Nah, sekarang dengan adanya era revolusi industri 4.0, kita itu kebanyakan sekarang udah pakai website gitu. Jadi pertama marketingnya itu kita nggak harus nyebar-nyebarin brosur lagi, walaupun sekarang itu masih ada lah ya yang kayak gitu. Tapi dengan peran IT developer ini kita bisa lebih menghemat waktu dalam produksi atau marketing produk. Jadi lebih singkat lah ya, kita tinggal bikin website, semua orang bisa akses itu dari manapun, dari kota apapun bisa membuka website itu dalam browser mereka gitu. Jadi marketingnya itu di situ. Terus ketiga itu ada saling terhubung, jadi menciptakan ekosistem industri yang saling terhubung dan mendukung. Nah, di sini yang saling terhubung ini, jadi artinya itu seperti yang tadi saya bilang di awal. Jadi dengan adanya internet, semuanya itu bisa kita akses dari manapun gitu. Jadi misalkan mungkin si bos mau mau mengawasi karyawannya ini eh, kerjanya kebanyakan istirahat apa kebanyakan produktif gitu ya. Jadi dia bisa bisa mengawasi karyawan itu melalui dari manapun gitu, dari rumah mungkin, dari manapun lah gitu ya, saling terhubung ini, bisa bisa saling terhubung. Nah, mendekatkan dengan customer. Mendekatkannya dalam arti apa? Kalau dulu itu kita kita beli sesuatu itu kadang harus ke toko, terus itu pun dilayani oleh si karyawannya gitu ya. Sedangkan dalam contoh ini lah, contoh e-commerce ini, jadi si penjual sama pembeli itu lebih dekat karena jaraknya itu udah hampir nggak ada gitu karena bisa lewat chat, bisa karena ada internet itu. Jadi mendekatkan dengan customer ini. Jadi menghilangkan jarak lah antar customer dan juga penjual gitu. Jadi next, Kak Rendik.
Nah, kita lebih jauh lagi ke tanggung jawab IT developer. Ya, mungkin, teman-teman nggak tahu sih, apa sih tugasnya IT developer atau tanggung jawab IT developer itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi di sini ada 4 poin umum ya, ini, secara luas aja. Jadi kita, analogikan software atau, sebuah website aja, itu adalah sebuah rumah gitu ya. Jadi, seperti kita bikin rumah, membuat suatu aplikasi atau software itu juga, kita butuh analisis kebutuhan pengguna, jadi kebutuhan sistem aplikasi, gitu ya. Kalau di rumah, kita misalkan mau bangun rumah, kita kan harus, analisis dulu, misalkan, kita butuh berapa kamar mandi nih, atau kita butuh berapa kamar nih, terus, kebutuhannya, apakah kita butuh kamar mandi sampai 10 gitu, nggak mungkin kan ya. Misalkan orangnya cuma ada 3 orang yang bakal tinggal di situ, tapi nggak mungkin kan kita merencanakan atau menganalisa buat bikin 10 kamar mandi gitu kan, buat apa gitu. Nah, sesuai kebutuhan. Di sini sama aja dengan sebuah aplikasi. Jadi kita itu menganalisis kebutuhan aplikasinya itu. Jadi, apakah kita butuh ini atau kita butuh, yang lain gitu. Jadi kita menganalisa kebutuhan penggunanya, apakah pengguna butuh buat ke sini ataukah, pengguna butuh buat register misalkan, atau kan, pengguna butuh buat, login buat menggunakan si website itu. Nah, di sini ada analisa sebelum sebelum kita membangun sebuah, software. Nah, selanjutnya setelah kita analisa itu ada tahap perancangan. Ada perancangan, pengembangan, dan modifikasi sistem aplikasi. Nah, sama dengan membuat membuat rumah gitu, setelah kita misalkan ada tugas arsitek buat mendesain kebutuhan sesuai kebutuhan si pembuat rumahnya, barulah kita merancang itu. Merancang dari mulai pondasi, terus ke tembok, ya kayak gitulah ya. Mulai mulai kebayang lah ya, mengembangkan. Terus misalkan, eee si punya rumah ini kayaknya, "Oh kayaknya ini ada yang kurang deh, coba ditambahin ini deh," misalkan, ditambahin kanopi deh gitu misalkan. Nah itu sama juga dengan sistem, sebuah sistem aplikasi itu. Jadi, mengikuti kebutuhan sistem. Jadi kita merancang, mengembangkan, dan mungkin pada suatu saat ada kebutuhan lebih, kita bisa memungkinkan untuk memodifikasi sistem aplikasi tersebut. Nah selanjutnya itu ada maintenance system. Jadi ketiga itu setelah kita, membangun rumah itu selesai, kita pastikan ada perawatan rumah ya. Nah, di sini ada maintenance system yang sudah ada dengan melakukan pengawasan serta memperbaiki kesalahan. Nah, sama dengan rumah, misalkan, listriknya mati, nah kita kan harus perbaiki itu. Sama aja dengan sebuah sistem aplikasi. Jadi kita itu mungkin ada bugs atau ada sebuah error gitu. Jadi kita tugas, tanggung jawab IT developer itu juga, memperbaiki itu, me-maintenance lah ya. Nah, selanjutnya di tahap terakhir itu ada mendokumentasikan update terbaru setiap software. Nah, kalau ini misalkan kita kasih analogi yang rumah tadi juga ya. Jadi, setelah rumah itu jadi gitu, kita kan pasti, eee, nggak harus dokumentasi juga sih. Jadi kita tahulah letak buat, oh ini nih berarti tombol saklar ini tuh buat menyalakan lampu depan, atau saklar ini tuh untuk menyalakan, kamar mandi, itu letaknya di sebelah sini, letaknya sebelah situ gitu ya. Nah itu juga sama dengan, bikin sebuah software, itu kita harus mendokumentasikan atau mencatat apa saja yang telah kita rancang, atau apa saja yang setelah kita kembangkan dan kita modifikasi, supaya jadi si si penggunanya atau setelah setelah kita mungkin, memindahkan projeknya ke orang lain itu tidak bingung gitu. Oh, berarti buat nyalain, lampu ini atau buat nyalain lampu ini sebelah sini. Oh, buat nyalain AC itu kayak gini loh gitu, tempatnya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat, contohnya yang punya rumah itu mau menjual, jadi si yang, pembeli itu tahu gitu, di mana sih, Eee, buat nyalain, AC itu di mana itunya, buat nyalain lampu ini di mana gitu. Jadi kurang lebih segitulah ya, kayak gitu loh. Oke, lanjut. Oke, Kak Iqbal, maaf saya salah sebentar, Oke oke. mungkin teman-teman ini ya, udah mulai nggak fokus ya teman-teman. Mhm.
Oke, oke. Oke. Eh, oh iya, sebelumnya mohon maaf tadi di awal saya belum perkenalkan. Saya Didi Irawan, saya sebagai host di webinar kali ini. Terima kasih teman-teman udah mau join. Oke, berikutnya untuk selanjutnya minta tolong karena waktu ya Kak Iqbal. Oke, Kita oke. waktu kita terbatas untuk dipercepat ya Kak Iqbal. Baik, Kak Didik. Terima kasih ya udah diingatkan. Oke, silahkan dilanjutkan Kak Iqbal. Oke, oke, oke. Oke, mungkin agak dipercepat ya karena udah ditegur nih Bu sama Kak Didik nih. Jadi kita percepat aja. Jadi langsung ke keunggulan jadi IT developer ya. Keunggulannya sih apa sih keuntungannya kita jadi IT developer gitu. Nah, kita lihat di sini. Ya, Kak Didik bisa dilanjutkan. Nah, dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Nah, di sini adalah datanya ini banyak yang nyari gitu ya. Ini tuh kita ngambil contohnya itu dari sebuah aplikasi yang namanya LinkedIn. Gitu. Nah, di sini. Nah, kenapa sih dibutuhkan oleh banyak perusahaan gitu? Kita balik lagi ke tadi. Jadi banyak perusahaan itu yang berbondong-bondong mentransformasikan usahanya yang tadinya toko atau yang tadinya manual gitu ya, semi manual itu beralih ke digital gitu. Nah, dengan transformasi itu otomatis mereka itu butuh banyak IT developer untuk mencapai perusahaan itu mencapai ke mengikutilah revolusi industri 4.0 ini. Nah, jadi karena itu dibutuhkan oleh banyak perusahaan ya. Jadi di sini bisa dilihatlah di ininya bahwa lumayan banyak yang mencari IT developer. Oke, selanjutnya. Ready? Nah, penghasilan yang besar. Kalau ini sih sebenarnya agak ini ya, mungkin teman-teman itu agak, oh masa sih segitu gitu, masa sih sebesar itu gitu. Jadi sebenarnya itu ini tuh eh, harusnya dibuktikan oleh teman-teman sendiri gitu. Pas teman-teman masuk ke dunia IT, apakah benar sih gaji seorang front end atau mobile developer itu bisa dari 7 sampai 20 juta per bulan? Nah, ini menurut data dari Glints ya. Glints itu adalah sebuah platform buat mencari kerja gitu. Nah, di sini di data ini bisa kita lihat. Jadi seorang mobile developer, front end developer, back end developer dan full stack developer di tingkat junior itu rata-rata sama lah ya. Dari 7 sampai 25 jutaan gitu gajinya. Dan senior itu dari 20 sampai 40 jutaan lah ya. Nah, kenapa sih penghasilannya besar? Sorry. Oh, oke. Risetnya. Maaf Kak, Oke, oke. Ke slide aja mungkin. sebentar Kak. Oke, Oke. Kenapa sih penghasilan yang besar, penghasilan IT itu bisa besar gitu ya? Nah, balik lagi itu karena supply and demand. Ada namanya supply and demand. Jadi perusahaan itu banyak nyari IT, tapi orang-orang IT-nya itu sedikit gitu loh. Jadi mereka itu mau nggak mau ya harus membayar tenaga IT itu besar karena ya berlomba-lomba gitu perusahaan itu buat mencari tenaga IT karena berbalik lagi ke tadi data dari Kemenaker itu Indonesia itu masih darurat IT developer gitu. Jadi makanya perusahaan itu mau menggaji besar seorang IT developer itu karena ya ketersediaannya sedikit gitu. Jadi itulah supply and demand gitu. Makanya penghasilan bisa dibilang besar lah ya. Gitu. Oke, selanjutnya Didik, Mas Didik. Nah ini risetnya bisa dilihat. ini riset dari Kak Iqbal ya. Jadi Oke, ini karena linknya masuk ke kita sini ya nggak tadi ya. ada gitu ya bahwa benar ada datanya gitu. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut aja boleh Kak Iqbal? Oke, selanjutnya itu adalah tidak harus jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, sebenarnya ini saya disclaimer dulu ya maksudnya. Jadi bukan berarti kita melarang kakak-kakak semua itu buat melanjutkan pendidikan ke universitas atau ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, bukan bukan memprovokasi lagi istilahnya. Cuma di dunia IT developer sekarang ini kita itu tidak harus punya jenjang pendidikan yang tinggi buat jadi seorang IT developer ya bahkan
SMA pun bisa jadi IT developer, SMP bisa, bahkan SD pun bisa jadi seorang IT developer lulusan SD ya. Bisa, dan itu ada buktinya gitu. Kenapa sih tidak harus jenjang pendidikan yang tinggi? Karena IT developer itu yang dibutuhkan itu adalah kemampuannya, bukan lulusannya. Nah, seperti yang kita lihat nih, mungkin teman-teman tahulah Elon Musk itu siapa gitu ya, bos Tesla gitu. Nah, dia aja bilang, Anda tidak perlu ijazah S1 untuk bergabung dengan kami. Selama Anda punya skill, excellent dalam pekerjaan yang kami butuhkan, silahkan saja daftar. Jadi, yang dibutuhkan itu skill di perusahaan IT itu, bukan lulusan. Kalian boleh lulusan apapun, tapi selama kalian punya skill yang dibutuhkan di perusahaan, ya kalian masih punya peluang gitu, bahkan besar untuk jadi IT developer gitu. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, ini mungkin yang lumayan krusial ya, karena buat kaum-kaum rebahan yang mungkin kerja sambil tiduran di rumah, ini relate banget lah ya. Nah, jadi bekerja jarak jauh atau remote working. Sebenarnya ini nggak semua perusahaan ya, saya info dari awal, nggak semua perusahaan mempekerjakan dengan sistem remote working gitu ya, atau jarak jauh. Tapi kalian punya peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang menerapkan sistem kerja remote working. Karena pertama, IT itu nggak harus kita ke kantor, karena kita kita bisa meet atau meeting itu melalui online, kita bisa bekerja di rumah dari manapun. Nah, hanya butuh laptop dan internet, itu aja ya. Jadi, mungkin ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan harus ke kantor gitu, tapi banyak juga yang sudah mulai menerapkan remote working itu. Oke, selanjutnya. Nah, perkembangan karir yang cepat. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat dari perjalanan karir saya di IT yang tadi ya. Nah, dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun itu saya udah masuk ke middle middle, kayak front end developer gitu. Sedangkan kalau misalkan di perusahaan, kita ngambil contoh di industri lah ya, di manufaktur gitu. Jangankan kita mau naik, karir gitu, bahkan kita mau jadi karyawan tetap pun susah. Kadang kita harus kontrak 2 tahun, terus kita habis, nyari lagi, terus kontrak lagi, habis lagi. Akhirnya umur lebih tua, tambah tua, terus peluangnya malah hilang gitu ya. Karena, kebanyakan perusahaan itu lebih membutuhkan, pekerja atau karyawannya yang baru lulus gitu, yang muda lah ya. Nah, perkembangan karya yang cepat ini di IT, karena balik lagi ke yang tadi. Jadi selama skill kalian atau keahlian kalian itu cukup atau mumpuni buat mengisi suatu posisi, ya nggak apa-apa kalau misalkan cuma butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun gitu. Kalau misalkan skill kalian udah cukup, ya kalian pasti akan naik gitu, dan otomatis gaji kalian pun akan naik gitu. Nah, itulah perkembangan karir yang cepat. Oke, selanjutnya Mas Edi. Nah, ini beberapa perbedaan IT developer dengan pekerjaan lain nih. Perbedaannya itu, oke, Kak Didik, bisa di next. Nah, dalam segi mencari pekerjaan, oke, ini testimoni dari teman saya ya, yang nanti juga akan menjadi pembicara di sesi 2 yaitu Bapak Jafar. Jadi ini itu namanya platform LinkedIn. Jadi seperti kalau misalkan teman-teman yang udah tahu mungkin familiar lah ya. Jadi kita itu kadang itu nggak usah kita melamar pekerjaan, malah perusahaan yang melamar kita gitu. Perusahaan yang mencari kita. Mungkin di sini bahasa Inggris semua, tapi intinya itu ini eee, menawarkan kita itu buat buat bergabung di perusahaannya lah ya. Jadi, dibandingkan dengan yang ini, kita harus nyari kerja panas-panasan, melamar kerja, kita, bawa amplop coklat gitu kan ya. Jadi, inilah perbedaan salah satunya mencari pekerjaan ini. Jadi lebih mudah lah, lebih enak. Karena balik lagi ya tadi, karena kebutuhannya itu banyak IT developer itu. Makanya, perusahaan itu sampai rela turun turun langsung ke lapangan buat nyari, IT developer itu gitu. Oke, selanjutnya, Didik.
Nah, sistem kerja. Seperti yang sudah disinggung tadi, jadi IT developer itu memungkinkan kerja itu dari mana aja. Mungkin sambil sambil di rumah rebahan atau mungkin sambil healing gitu ya, kalau anak-anak sekarang bilang itu healing gitu, sambil liburan gitu, selama ada koneksi internet, itu kita bisa bekerja dari manapun buat, IT developer. Nah, sedangkan perbandingannya ini mungkin ya ini yang kita tahu di Karawang lah ya, di dunia industri. Kita harus datang ke pabrik, terus dari jam 8 sampai jam 5 gitu kerja, setelah itu pulang dan begitu terus setiap hari gitu. Sedangkan, eee, IT developer itu kebanyakan nggak seperti itu gitu. Jadi bisa bisa bekerja dari mana aja. Nah, setelah setelah, teman-teman tahu lah ya apa itu revolusi 4.0, terus, IT itu apa, kerjaannya itu apa, seperti apa, terus enaknya jadi IT itu seperti apa. Nah, saya mau bertanya nih ya, apakah di sini ada yang berminat jadi IT developer? Nah, di sini, coba, saya minta responnya melalui chat gitu, dengan mengetik ini, oke. Chat minat ya Kak di Gimana? kolom chat ya. Gimana Kak Didi? Di chat minat di kolom chat Oh, iya iya. Iya, tuliskan minat gitu kalau yang minat, boleh atau boleh. saya boleh boleh minat atau boleh saya. Coba Mhm. kita lihat siapa yang Di, minat. udah Oh, mulai ada. ngisi nih, udah mulai banyak yang ngisi. Oh, udah mulai banyak yang minat. Oke, karena banyak yang minat ya Kak, Mhm. apa namanya? Saya lanjutkan lagi ke Kak Iqbal untuk menyampaikan materi. Nah, Baik Kak Iqbal, karena banyak silakan. yang minat di sini ya, mungkin teman-teman masih bingung gitu, saya jadi developer itu mulainya harus dari mana sih gitu. Kalau saya kan tadi udah cerita, saya itu mulainya lewat kampus, terus abis itu ke bootcamp gitu ya. Nah, sedangkan apakah saya juga harus kuliah dulu biar biar, bisa belajar ini gitu. Nah, enggak teman-teman. Jadi nanti, kita kasih solusinya, kita kasih jalannya gitu ya buat teman-teman, yang pengen jadi IT developer itu, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Kakak Jafar ya, Muhammad Jafar Shodiq di sesi 2. Jadi, untuk sesi saya, mungkin sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya persilahkan Kak Didik buat ambil alih. Oke. Baik, terima kasih Kak Iqbal sudah menyampaikan atau memaparkan materi terkait IT developer di industri 4.0. Nah, dari pertanyaan Kak Iqbal tadi kan, apakah di sini ada yang berminat jadi IT developer? Nah, itu saya cek di kolom chatnya ternyata banyak banget yang minat ya Kak. Nah, itu gimana sih caranya kok jadi IT developer itu aku harus gimana? Terus ininya langkahnya seperti apa? Nah, untuk pengen tahu selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua yaitu Kak Fajar. Maaf Kak Japar. Kak Japar udah standby Kak? Halo Kak Japar. Halo, halo, Halo. Ya halo. udah standby, udah ready Kak? Suara saya cukup jelas nggak, Kak? Jelas Kak, jelas Kak. Untuk yang lain gimana? Udah jelas ya? Kalau jelas, kalau nggak jelas silahkan chat di kolom chat. Udah jelas ya, saya rasa udah jelas karena nggak ada yang chat. Oke, silahkan untuk memaparkan gimana sih Kak jadi IT developer itu. Silahkan Kak. Oke, baik, Kak. Siapa? Oke. Untuk share screen-nya aku nggak bisa lihat ya, kayak. Bentar ya. Oh, oke. Ternyata setting. Udah bisa Kak? Udah. Oke, sip. Baik, terima kasih semuanya. Balik lagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sintaksia dan juga karir IT developer ya teman-teman di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Shodiq, saya lulusan diploma 3 dari Universitas Bina Sarana Informatika Karawang, yang biasa kalau teman-teman itu dulu kenalnya itu kampus iklan ya, tapi ternyata enggak seperti itu teman-teman. Oke. Nah, saat ini saya bekerja di Axiata
digital sebagai full stack developer, teman-teman. Saya juga ada sampingan ya sebagai instruktur full stack developer di Skill Pro. Skill Pro itu sedikit gambaran tentang Skill Pro itu apa ya? Itu bootcamp IT developer atau program pelatihan dari Rusia yang sedang buka cabang di Indonesia, seperti itu. Saya sebagai instruktur full stack developer di situ. Nah, selain di Axiata Digital di Skill Pro, saya juga menjadi instruktur dan juga co-founder dari Syntaxia Academy, teman-teman. Nah, oke, sedikit intermezzo ya tentang saya, perkenalan, semoga bisa kenal lebih jauh ya. Oke, lanjut Kak Didi. Oke, di sini apa sih sintaksia? Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya apa itu sintaksia. Kenapa kita sampai ngadain webinar kayak gini gitu. Nah, jadi sintaksia itu lembaga pelatihan ya teman-teman. Jadi lembaga pelatihan untuk mencetak IT developer, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman udah mengikuti dari awal kayak yang tadi udah dijelaskan seperti apa itu industri 4.0 gitu, kebutuhannya seperti apa, peluang berkarir di IT developer itu kayak gimana, lalu ada juga keunggulannya, keenakannya, pokoknya kayak gitu, pokoknya udah dijelaskan ya tadi harusnya teman-teman mungkin tadi juga banyak yang chat itu saya berminat jadi IT developer, saya berminat jadi IT developer. Nah, pertanyaannya gimana step by step-nya untuk jadi IT developer, teman-teman. Nah, oke. Sebelum masuk ke situ, kita sedikit lebih mengenal sintaksia ya. Apa sih sintaksia? Oke, Kak Didik mungkin. Ya. Nah, jadi gini teman-teman. Suatu hari ini, jadi kayak cerita ya. Alasan terbentuknya jadi suatu hari ada teman saya main nih, datang. Main kok ngobrolnya gitu-gitu aja gitu. Nggak ada isinya gitu, ngobrol kesana kesini. Akhirnya saya bilang ke mereka, kalian sadar nggak sih kalau saat ini itu banyak yang susah cari kerja gitu, banyak yang di PHK gitu, bahkan ada yang belum kerja karena beberapa faktor gitu. Nah, kalian sadar nggak sih gitu? Sedangkan di sisi lain kita sebagai IT developer itu banyak dicari loh, bahkan sampai kayak dikejar-kejar hampir tiap hari saat kita ngobrol pun mungkin saat ini ada aja yang ngechat ke LinkedIn, ke WA gitu. Sampai seperti itu teman-teman, sampai dicari loh kayak gitu. Sampai bahkan kita pun keteteran, bosen gitu, harus interview lagi, padahal kita udah jelas-jelas nolak tuh. Mohon maaf, saya tidak open untuk opportunity baru gitu. Tapi tetap aja ada terus datang kayak gitu sampai capek. Akhirnya kenapa nggak kita coba alihin peluang ini itu kepada orang-orang yang sedang kesulitan mencari kerja nih, kayak gitu. Gimana caranya gitu? Dan akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan Syntaxia ini gitu. Oke, lanjut. Nah, Syntaxia itu paham. Jadi kami paham bahwa untuk menjadi IT developer itu sulit. Yang pertama ya, kalau kita anggaplah kita jalur formal lah, kita ke universitas gitu. Pertama, minimal aja diploma 3 kita harus 3 tahun. Itu pun kalau lulus sesuai waktu ya. Dan otomatis selama 3 tahun itu kita harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal ya teman-teman. Nah, kedua, kita juga harus menempuh waktu yang sangat lama. Itu ya diploma 3 minimal 3 tahun. Bahkan bisa lebih, apalagi yang S1, belum lagi S2, teman-teman. Nah, terkadang juga setelah kita menempuh pendidikan yang formal, terus kita menempuh waktu yang lama, tapi kadang-kadang setelah lulus bahkan kita tidak mempunyai ilmu yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi banyak kejadian seperti itu. Kenapa akhirnya menurut data yang tadi Kak Iqbal jelaskan seperti dari Kemnaker 1.200.000 orang pada tahun 2002 dibutuhkan untuk IT developer, padahal tiap tahunnya itu ada lulusan atau orang-orang yang lulus menurut jurusannya, yaitu misalkan sistem informasi, TI, banyak lah untuk yang TIK itu. Tapi kenapa masih butuh banyak segitu gitu? Kenapa? Karena kebanyakan itu hanya kuantitas teman-teman, tapi kualitasnya tidak ada. Itu masuk ke poin yang ketiga teman-teman. Sampai sini mungkin bisa ada gambaran ya. Semoga ada gambaran. Oke, lanjut ke Didik. Nah, di sini untuk visi misi Syntaxia ya teman-teman. Jadi Syntaxia itu mempunyai visi mewujudkan masyarakat yang lebih berkualitas dengan keahlian IT developer. Nah, dengan adanya masyarakat yang
lebih berkualitas gitu, khususnya untuk di IT. Teman-teman bisa lihat yang tadinya 1.200.000 bahkan sampai tahun 2025 itu gapnya sekitar 700 dalam waktu 3 tahun, itu harusnya bisa terisi nih dengan adanya Syntaxia ini. Jadi Syntaxia itu mewujudkan untuk membuat kualitas lebih baik gitu untuk SDM-nya. SDM untuk masyarakatnya yang mempunyai kualitas. Nah, misinya gimana sih? Nah, gimana caranya biar visi ini bisa tercapai, teman-teman? Nah, di sini Syntaxia itu akan mengembangkan karir masyarakat atau teman-teman pada bidang IT developer untuk mengisi kekosongan yang tadi itu, yang menurut Kemnaker itu. Nah, lalu membentuk hard skill dan soft skill masyarakat atau teman-teman yang bisa join pada bidang IT developer. Jadi membentuk hard skill dan soft skill, termasuk ini pun salah satunya teman-teman. Jadi untuk menarik minat atau masyarakat yang bisa tahu itu apa sih skill IT itu. Nah, jadi bisa ini termasuk salah satu caranya teman-teman dengan mengadakan webinar ini, walaupun ini agak sulit. Lalu ada juga misi yang lain, itu mempersiapkan lulusan yang mampu menghadapi dunia IT developer. Jadi udah pasti teman-teman. Jadi Syntaxia itu akan mengembangkan karir, membentuk hard skill, jadi membentuk skillnya, lalu mempersiapkan. Jadi mulai dari mengembangkan, membentuk, lalu mempersiapkan untuk kerja. Seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih sedikit dari Syntaxia seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus Syntaxia? Kenapa harus Syntaxia? Sedangkan banyak gitu jalur-jalur yang lain. Oke, mungkin keunggulan dari Syntaxia ya, pertama dari sisi biaya ya. Oke. Mungkin dari sisi instruktur dulu ya. Instrukturnya udah pasti profesional. Jadi kenapa profesional? Karena di Syntaxia ini kita memang yang ada di fashionnya, jadi di jalur tracknya sebagai IT developer, bukan dari yang lain gitu. Terkadang kan banyak yang dia ngajarnya ini tapi ternyata tidak pro di situ, seperti itu, tidak tahu apa yang diajarkannya itu sesuai di dunia kerja atau relevan di dunia kerja atau enggak gitu. Terkadang seperti itu teman-teman. Jadi apa yang diajarkan oleh Syntaxia itu udah pasti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk kurikulum balik lagi. Jadi tadi saya sudah sedikit sebutkan untuk yang relevan ya teman-teman. Sudah pasti kurikulumnya pun terupdate. Nah, di sini ada beberapa saja ya. Jadi belum semua ini sebetulnya ya. Ini hanya gambaran besar. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah atau sedang kuliah atau mungkin lagi cari otodidak, mungkin belajar kayak gitu dari YouTube atau gimana, mungkin udah tahu yang kayak ada JavaScript, ada React.js, HTML5 dan CSS, ada Java, ada Spring Boot dan juga SQL. Dan itu hanya sebagian kecil untuk pembuatan suatu software atau sistem ya teman-teman. Ini kurikulum ini terupdate karena apa? Jadi kita tahunya itu misalkan Kak Iqbal dan Kak Abi ya, tadi itu bekerja sebagai front-end developer. Sudah pasti apa yang mereka kerjakan di perusahaan pasti diimplementasikan atau harus dipelajari di sini. Jadi sudah pasti ketika teman-teman lulus sudah pasti punya skill yang relevan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan juga untuk yang Java, Spring Boot, dan SQL itu sudah pasti dipakai juga, dan bahkan banyak banget itu teman-teman. Itu saya memiliki skill di bagian ini ya. Itu sampai bosan gitu. Bukannya sombong, tapi memang seperti itu kejadiannya. Saya harap mungkin teman-teman dengan mengikuti ini bisa lebih mengubah mindset teman-teman dan juga lebih bisa kayak ya bisa berubah lah gitu teman-teman. Oke, lanjut ke Didik. Nah, dengan belajar di bootcamp Syntaxia, teman-teman itu bisa mendapatkan yang pertama ya. Tadi kan sudah sedikit dijelaskan job desk atau tanggung jawabnya sebagai IT developer itu kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman pasti akan diajarkan gimana caranya menganalisa nih. Pertama menganalisa untuk membuat suatu sistem atau membentuk bangunan atau membentuk rumah, itu teman-teman harus menganalisa dulu gitu. Apa aja yang dibutuhkan gitu. Misalkan orangnya bikin rumah pengen 2 lantai gitu. Berarti kan fondasinya harus dianalisa dulu, ukuran besinya berapa, semennya kayak gimana, harus pakai materialnya apa aja kayak gitu. Jadi itu harus nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menganalisa suatu kebutuhan sistem. Dua juga akan diajarkan bagaimana sih cara memecahkan suatu masalah. Jadi pasti yang namanya dalam sistem ataupun dalam suatu software pasti ada yang namanya masalah gitu. Nah, nanti nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara memecahkan masalah mulai dari case by case. Jadi ada
Jadi akan terus diajarkan seperti itu, kayak case by case ya teman-teman. Untuk poin yang ketiga itu teman-teman akan diajarkan gimana caranya merancang. Jadi analisa, memecahkan masalah, bisa juga merancang. Jadi udah cukup lengkap teman-teman. Lalu bisa juga udah pasti untuk membangun sistem udah pasti itu diajarkan. Nah, siap menghadapi dunia pekerjaan. Nah, jadi mulai dari analisa, memecahkan, merancang, membangun, dan juga dipersiapkan untuk ke dunia kerja. Jadi bukan hanya hard skill saja yang diajarkan, tapi soft skill-nya pun diajarkan. Gimana cara bernegosiasi, cara mendapatkan pekerjaan, gitu, cara naik karir yang cepat, kayak gimana, itu nanti akan diajarkan semua. Seperti itu teman-teman. Oke, Kridik, lanjut. Oke, nah keunggulannya ya, misalkan kalau misal teman-teman ikut pelatihan yang lain, mungkin kadang nggak ada yang disalurkan pekerjaan kayak gitu. Jadi ya udah lulus ya udah dilepas aja, dan nggak tahu juga kadang lulusannya itu benar-benar punya skill apa enggak gitu, atau kompeten di bidang yang dia pelajari apa enggak gitu. Untuk lulusan di sini sudah pasti berkompeten, dan juga jangankan disalurkan, nggak disalurkan aja udah pasti dapat kerja sih. Jadi itu udah pasti banget teman-teman, itu suatu yang pasti untuk kerja itu. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, pasti teman-teman bertanya, ini pasti mahal nih biayanya, atau berapa sih biayanya gitu untuk belajar di Sinteksi Academy itu. Nah, oke. Di sini akan disebutkan juga biayanya ya teman-teman, biar teman-teman tahu juga. Jadi kita nggak ada, kalau teman-teman, oke Kak Didik bisa lanjut dulu, pindah. Nah, oke. Nah, di sini biaya bootcamp itu sebesar 15 juta ya teman-teman. Nah, 15 juta. Wah, pasti banyak yang mengira ini mahal gitu, mahal banget gitu. Tapi kalau teman-teman bandingkan ya, misal kalau kita ke jalur yang lebih tinggi, misalkan ke pendidikan formal, kita harus bayar tiap tahun, bahkan berbulan, tiap semester gitu, dalam berapa tahun gitu. Itu nggak bisa banding. Dan kalau teman-teman bandingkan juga dengan yang lain, itu misalkan seperti Hectic Edge dan binar ya, Hectic Edge aja deh mungkin ya. Itu dulu itu yang saya tahu hampir 40 juta teman-teman, hanya untuk satu apa ya, oke, hanya untuk satu apa, saya edit dulu, ada yang mau join nih, ketinggalan. Oke, dan itu biaya untuk Hactivate itu mungkin sekitar 40 juta. Itu Kak Iqbal itu salah satu lulusan dari Hactivate itu. Seperti itu teman-teman. 15 juta itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hasil setelah teman-teman belajar, dengan ilmu yang teman-teman peroleh, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pasti teman-teman pasti ada yang keberatan. Kak Didik bisa lanjut dulu. Oke, nah jadi kita itu punya solusinya teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak mempunyai biaya sebesar itu, atau keberatan untuk yang pelajar atau yang belum bekerja, bahkan yang udah bekerja pun itu pasti sangat berat ya untuk bayar segitu. Mendingan gua beli motor gitu, atau mending bikin usaha gitu, atau bikin laundry atau apa gitu. Itu jadi tenang di sini, untuk dari Sinteksi itu punya solusinya, yaitu program ISA teman-teman, Income Sharing Agreement. Nah, apa sih Income Sharing Agreement itu? Oke, lanjut ke Didik. Nah, income sharing agreement itu perjanjian bagi hasil yang memungkinkan siswa belajar hanya dengan membayar refundable deposit 150.000 untuk mengikuti program kelas di Sinteksi Academy. Jadi, gini teman-teman, maksudnya ISA itu perjanjian. Jadi, nanti setelah teman-teman, misalkan teman-teman mau ikut belajar di Sinteksi ya, teman-teman akan menandatangani surat kontrak gitu, perjanjian yang isinya itu kayak gini. Teman-teman diwajibkan untuk membayar 15% atau potong gaji 15% selama sampai terakumulasi sampai 15 juta tadi gitu. Jadi 15% itu mungkin kali ini bisa dilanjut, nanti akan di detail kayak gitu. Kayak gitu. Dan ketika teman-teman teman-teman mendaftar di web Sinteksia, teman-teman akan diwajibkan untuk membayar 150.000 deposit. Nah, deposit itu balik lagi. Deposit itu ketika teman-teman sudah lulus, 150.000 itu akan dibayarkan atau dikembalikan kepada teman-teman. Kenapa kita pakai sistem itu? Kadang gini, orang itu kalau kita kasih gratis gitu, kadang nih makan dikasih hati minta jantung gitu. Jadi mentang-mentang kita gratis, kita belajarnya nggak serius gitu. Jadi nggak ada keseriusan untuk belajarnya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk adanya sistem deposit seperti itu, teman-teman. Nah, syarat dan ketentuan program ISA itu apa, teman-teman? Yang pertama, 1, bekerja. Mulai bayar. Sorry.
Keunggulannya belum. Sorry, di poin yang mana ya Kak Didik ya? Sorry. Halo. Halo Kak, iya gimana Kak? Gimana Kak? Oh, Keunggulannya. Oke, mungkin bisa lanjut ya yang tadi ya. Yang yang tadi. Sorry. ini ya Kak? Yang tadi. Oh yang ini. Oh ini ya Kak. Maaf. Oke. Oh enggak. Itu lanjut. Nah ini. Syarat dan ketentuan program ISA. Jadi teman-teman itu harus bekerja dulu baru dibayar. Jadi setelah kalau teman-teman misalnya setelah lulus dari Sintaksia itu belum bekerja gitu, masih nggak ada dapat kerjaan, itu nggak diwajibkan untuk membayar teman-teman. Membayar 15 juta itu nggak wajib, atau menyicil 15% itu tidak wajib teman-teman. Lalu teman-teman akan ada ikatan kontrak, sepakat dengan kontrak yang diberikan. Yang kedua itu tidak ada denda. Jadi biaya 15 juta itu ya udah segitu aja. Mau sampai 15 tahun pun ya segitu aja gitu. Nggak ada perubahan, nggak ada denda, nggak ada bunga gitu. Dan 15% itu bayar untuk penghasilan tiap bulan yang tadi sempat dijelaskan ya. Jadi teman-teman misalkan gajinya 7 juta. Tadi kan yang Kak Iqbal pernah jelasin dari BINS itu, menurut data rata-rata itu gaji programmer yang paling kecil itu 7 juta ya teman-teman. Misalkan 7 juta. 15%-nya itu kan 1.050.000. Nah, 1.050.000 itu akan dikalkulasi, akan dipotong hingga mencapai 15 juta teman-teman. Jadi tidak akan memberatkan atau merugikan teman-teman yang join dengan Sintaksia teman-teman gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Halo. Halo. Oke. Nah, keunggulan program ISA ya. Jadi fokusnya pada belajar, bukan pada biaya. Jadi teman-teman itu di sini mengikuti proses belajarnya hanya fokus belajarnya, bukan mikirin kayak tiap bulan harus bayar, bukan kayak gitu. Nah, sistem pembayaran fleksibel yang sudah dijelaskan tadi juga. Kenapa fleksibel? Jadi kami tidak akan melakukan penagihan bila teman-teman belum mendapatkan pekerjaan. Lalu dibantu dapat kerja nih. Teman-teman juga akan diajarkan gimana caranya dapat kerja seperti itu, dan akan disalurkan juga ke rekan hiring kami, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, di sini ada alur pendaftaran bootcamp Sintaksia. Yang pertama, teman-teman akan harus mengunjungi platform atau website dari si Sintaksia itu. Dia ada di sintaksia.com, teman-teman. Lalu di situ teman-teman tinggal klik aja klik daftar, itu akan diarahkan ke form ya, tinggal ngisi form, data sesuai, lalu akan membayar deposit yang 150.000 tadi, setelah lulus akan dikembalikan. Lalu ada juga tanda tangan kontrak, lalu mengikuti pembelajaran bootcamp. Seperti itu teman-teman untuk alurnya. Oke, lanjut. Nah, alur pembelajaran bootcamp di Sintaksia. Nah, jadi ada aluran gitu. Kita itu ada 4 fase. Ada fase 0 yang pertama. Teman-teman di sini akan mempelajari fundamental dari, jadi sebelum belajar ke basic untuk ke coding gitu, teman-teman harus diajarkan dulu fundamentalnya. Lalu setelah itu akan masuk ke fase 1, yaitu mempelajari basic seperti basic JavaScript atau basic Java-nya, HTML, CSS, seperti itu. Nanti masuk ke framework itu kayak yang kalau di front end-nya itu React.js, kalau di back end-nya itu ada yang namanya Spring Boot. Lalu di fase ketiga atau di fase terakhir, teman-teman diharuskan untuk membuat final project. Jadi kayak membuat suatu sistem apapun itu, untuk di final project ini akan dijadikan sebagai portofolio teman-teman. Jadi untuk memvalidasi bahwa teman-teman itu benar-benar mempunyai kompeten di skill atau di bidang itu, teman-teman. Oke, lanjut. Ini sangat membantu ya, final project kita atau portofolio itu sangat membantu teman-teman untuk untuk naik tingkatan gaji, seperti itu sih. Oke, lanjut. Nah, seperti yang sudah pernah disinggung juga, jadi program bootcamp di Sintaksia itu saat ini ada yang namanya front end developer, ada juga yang namanya back end developer, teman-teman. Oke, lanjut. Halo. Oke. Nah, apa sih front end developer itu? Jadi front end developer itu tugasnya gini, bertanggung jawab untuk komposisi sebuah website atau aplikasi, mulai dari isi konten, warna, jenis, ukuran font, gambar, serta tombol-tombol yang terdapat, dan harus membuat pengguna merasa nyaman. Jadi kalau teman-teman buka suatu aplikasi, misalkan Facebook, Instagram, nah yang buat tampilannya itu apa yang teman-teman lihat di layar HP teman-teman itu
itulah tugasnya si front end developer teman-teman untuk ya teman-teman yang belum tahu seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, dan ada juga yang namanya back-end developer, teman-teman. Jadi, seorang back-end developer itu biasanya fokus pada database, scripting, dan arsitektur dari sebuah website. Yang kode yang ditulis oleh mereka akan membantu komunikasi database informasi kepada browser. Jadi gini, kita ambil contoh lah ya, balik lagi ke rumah nih, teman-teman. Nah, rumah itu kan pasti ada gambaran fisiknya, teman-teman ya. Bukan gambaran fisik, mungkin ada bentuknya ya. Atau biar lebih mudah kita gambarkan di film aja ya, misalkan ya. Misalkan kita sebutkan film Avenger ya, superhero ya. Di film Avenger kan ada aktor, ada Thor, ada Iron Man, ada Spider-Man, dan lain-lain, teman-teman. Nah, apa yang teman-teman lihat di dalam film itu bisa kita sebutkan sebagai front-end developer. Jadi, apa yang dilihat, itulah yang disebut front-end developer, apa yang dilihat oleh si penonton. Nah, sedangkan back-end developer itu yang menjadi sebagai sutradara, produser, stuntman, dan lain-lain. Jadi, apa yang dibalik layar dari si pembuatan film itu bisa disebut sebagai back-end developer. Untuk gambaran umumnya seperti itu ya, teman-teman. Mungkin diharapkan dari sini bisa paham nih, karena ketika pendaftaran atau teman-teman berminat untuk daftar menjadi untuk ikut bootcamp di Sinteksi ya, teman-teman diharuskan untuk memilih program apa yang harus teman-teman pilih. Jadi kayaknya gue lebih cocok di front-end developer deh, karena gue lebih suka kayak buat tampilan kayak gitu. Kayaknya gue nggak terlalu suka bikin desain kayak gitu, bikin tampilan. Kayaknya gue lebih cocok di back end nih, mungkin yang kayak lebih suka kayak algoritma kayak gitulah. Jadi teman-teman harusnya sudah bisa tahu ya tentang perbedaan antara back end dan juga front end developer, teman-teman. Oke, lanjut Kak Didik. Durasinya udah cukup lama ya, sorry ya. Nah, teknologi utama yang digunakan di bootcamp Sinteksi ya. Jadi tadi sempat disinggung juga, jadi untuk front-end itu ada React.js, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Untuk backend itu kita menggunakan Java Spring Boot untuk framework-nya, ada SQL dan juga Hibernate. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut Kak. Mungkin untuk detail ini nanti akan dijelaskan ketika teman-teman sudah join ya. Nah, jadi di sini apakah teman-teman udah siap nih untuk mulai berkarir sebagai IT developer, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman bisa pertanyakan ya, apa misalkan setelah teman-teman mengikuti materi yang dipaparkan oleh kami, apakah ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Mungkin bisa dipersilakan ya. Bisa mungkin Kak Didik, apakah kita memungkinkan untuk melakukan Q&A atau bagaimana ya? Karena baik, Japar, karena waktu sudah cukup lama dan teman-teman mungkin terjeda juga waktu untuk malam minggunya ya. Terima kasih udah join, ada 24 yang masih stay. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kalian sudah siap untuk mulai berkarir sebagai IT developer? Coba teman-teman pikirkan. Nah, kami di chatbox itu share jika kalian berminat untuk mewujudkan mimpi kalian sebagai IT developer, silahkan klik link yang ada di chatbox yang kita share. Oke, untuk berikutnya saya buka sesi tanya jawab ya Kak. Sesi tanya jawab sebelumnya tadi di peraturan di awal sudah disampaikan, itu hanya bisa disampaikan secara tertulis di kolom chatbox komentar. Silahkan untuk sesi tanya jawab untuk disampaikan di kolom chat untuk yang ingin bertanya. Mungkin saya kasih kuota untuk bertanya itu nanti akan dijawab sekitar 5 orang, cukup Kak Japa atau Kak Iqbal? Mungkin lihat waktu aja sih Kak, tergantung. Oke, karena ini udah jam 20.24. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya untuk terkait IT developer ini, silahkan. Oh, di sini udah ada Kak Dani Faturrahman. Ada pertanyaan, saya sampaikan ya Kak Japar dan Kak Iqbal. Silahkan dibantu jawab. Dari Kak Dani ada pertanyaan, sistem KBM-nya bagaimana Kak? Online atau offline?
Nah, itu gimana Kak di Sintaksia sendiri? Oke, mungkin saya akan bantu menjawab ya kayak untuk program pelatihannya itu pasti untuk pembelajarannya mungkin ya. Nah, ketika bootcamp itu online ya kayak untuk Kadani Fatur Rahman itu online ya. Jadi waktunya itu sekitar jam 7 sampai jam 10 kurang lebih durasinya 3 jam. Jam 7 sampai jam 10 kira-kira malam ya Kak? Ya benar. After Jadi work itu day. tidak terganggu untuk teman-teman yang sedang lagi akan lagi belajar di universitas atau SMK gitu. Jadi nggak mengganggu waktunya untuk kegiatan sehari-harinya. Oke Kak, untuk selanjutnya Kak Dani sudah dibantu jawab oleh Kak Jafar untuk kejelasannya. Nanti coba Kakak apply di website kami di syntaxia.com untuk mendaftar. Nanti kita tunggu dan di situ kita sampaikan lebih detailnya ya Kak. Oke, untuk mungkin cukup jelas ya untuk Kak Dani. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari Kak Arif Falsafah. Ya maaf ya Kak kalau ada kesalahan pengejaan nama. Itu ada pertanyaan metode bootcamp seperti apa? Apakah daring atau tatap muka? Tadi udah dijelaskan sebelumnya dari Kak Jafar itu metodenya itu daring ya Kak? Sepenuhnya daring atau ada tatap muka Kak? Daring ya Kak? Daring atau online ya Kak? Oh, ini sih masih daring ya. Oh, untuk saat ini masih daring. Untuk ke depan kemungkinan ada potensi tatap muka jika pembelajaran memungkinkan, kita akan arrange lagi untuk lebih detailnya. Coba Kakak klik linknya, terus Kakak daftar deh di website kami. Oke, kemudian cukup ya Kak Ari. Selanjutnya ada Kak Reza. Kak Reza yaitu kalau yang benar-benar buta tentang program, apa bisa diajarkan dari dasar? Nah ini pertanyaan Kak Reza ini yang pasti pemikiran orang awam yang bukan dari background IT, bukan dari bahkan bukan dari anak kuliah, misalnya ini dari anak SMA atau bahkan dari anak teknik mesin, mungkin bisa dijawab Kak Jafar dan Kak Iqbal. Mungkin dari saya dulu kali ya. Nanti Oke, mungkin silakan Kak kalau Iqbal. menyampaikan, menambahkan mungkin bisa ditambahkan ya Kak Iqbal ya. Pertanyaannya kalau yang benar-benar buta tentang program apa bisa diajarkan dari dasar? Oke. Sebetulnya gini, kalau kita balik, ilmu itu kan tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari gitu. Balik lagi ke situ. Sebenarnya balik lagi ke diri individu masing-masing. Walaupun kita ditempatkan di suatu lingkungan yang bagus, yang baik, misalkan di lingkungan, walaupun kita sudah dipaksa untuk belajar, itu kalau misalkan dari diri dianya nggak mau, ya nggak bisa kalau pertanyaannya tentang ke situ. Tapi kalau misalkan teman-teman niat di tempat yang baik, di apa ya, dibimbing gimana caranya, baik pelan-pelan gitu, itu pasti bisa. Nah kalau di sintaksia itu balik lagi sudah pasti untuk materinya pasti dari dasar ya. Jadi nggak mungkin oh kamu harus S1 karena harus punya background apa ada tesnya, enggak. Jadi semua orang awam, orang yang tidak ngerti tentang IT pun bahkan bisa gitu. Seperti itu sih Kak. Mungkin dari Kak Iqbal ada tambahannya. Jawabannya bisa sih. Oke. Intinya di sini itu kita nggak mengharuskan orang yang daftar itu harus punya dasar ya. Kalau misalkan yang tidak punya dasar pun, karena kurikulum kita itu emang ditujukan untuk mau yang udah punya basic atau dasar ataupun yang belum, karena kita belajarnya itu dari awal, dari dasar semua. Jadi yang persyaratan utamanya di sini adalah konsistensi teman-teman, terus waktunya, terus mungkin itu sih yang lebih ditekankan ya, bukan karena jangan langsung ngedown karena saya ngerasa nggak punya dasar nih di ini, kayaknya saya nggak bisa ngikutin. Jangan khawatir, karena justru buat pas kakak masuk ke sini itu kita akan bimbing dari dasar gitu.
Jadi jangan takut buat ikut walaupun nggak punya dasar sama sekali. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Japar dan Kak Iqbal. Intinya di jawaban dari Kak Iqbal dan Kak Japar tadi, intinya bisa ya Kak. Jadi jangan jangan khawatir ya Kak Reza dan teman-teman yang lain bukan dari background IT atau bukan dari anak kuliah untuk ikut join di bootcamp kita itu pasti diajarin oleh tutor-tutor yang apa namanya sudah berpengalaman, contohnya seperti di Kak Japar sama Kak Iqbal. Oke, berikutnya. Oh iya, tadi ada dari Kak Arif tadi ada pertanyaan yang saya belum sebutkan, yaitu berapa lama sih bootcamp di Sintaksia? Oke, saya double aja pertanyaannya. Berapa lama bootcamp di Sintaksia? Kemudian ada dari Kak Afriza, Kak izin bertanya, untuk belajar di Sintaksia, apakah dikasih batas waktu belajar? Apa dibimbing terus hingga bisa, Kak? Nah, itu dari Kak Afriza. Oke, sama dari Kak Dendi itu ada pertanyaan, apakah ada sistem dropout-nya Kak? Atau dropout itu kayak di sistem kampus ya Kak, DO gitu ya. Coba Kak Iqbal dan Kak Japar untuk dijelaskan tiga pertanyaan tadi. Oke, Sambil mungkin dari ya. kita tutup ya, kita close pertanyaannya ya Kak. Terakhir ini ya Kak, untuk lebih lanjutnya nanti setelah jawab Kak Iqbal sama Kak Japar, itu silahkan kakak-kakak semua klik linknya dan juga jangan lupa mendaftar. Nanti bisa bertanya-tanya lebih lanjut di apa namanya profil kami. Oke, silakan Kak Jafar dan Kak Iqbal untuk dijawab. Oke, jadi gini. Eh, Pertama untuk dari Kak ini dulu ya, dari Kak Arif ya. Karena pertanyaannya berapa lama bootcamp-nya? Oke, mungkin waktu bootcamp, waktu pelatihannya. Jadi gini, waktu bootcamp itu 1 bulan itu 1 fase. Jadi gitu. Kan tadi kalau Kak Arif menyimak gitu dengan seksama, tadi kan ada 4 fase, itu ada fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, finalnya. Jadi kalau kita bicara 1 bulan 1 fase, berarti ada 4 fase, ada 4 bulan dalam waktu pembelajarannya, Kak. Tapi jadi gini, tidak menutup kemungkinan itu bisa sampai 6 bulan. Jadi mentoknya itu sampai 6 bulan. Itu tergantung dari masing-masingnya sih, masing-masing individunya. Tapi dari kami itu sudah dipastikan sih 4 bulan sih. Kenapa ada waktu 6 bulan? Mungkin karena yang terjadi tiap fase itu kan di pembelajaran di sintaksia itu pasti ada yang namanya naik kelas. Jadi nggak mungkin tiba-tiba yang belajar di fase 0 gagal, maksudnya belum siap untuk lanjut ke fase 1 atau fase berikutnya. Nggak mungkin kita persilakan individu itu, oknum itu dilanjutkan. Jadi harus mengulang pelatihan. Misalkan Kak Arif nih. Kak Arif itu belajar di fase 0. Fase 0 lulus nih ke fase 1. Nah, fase 1 masuk ke fase 2, Kak Arif ternyata gagal. Otomatis Kak Arif nggak bisa lanjut ke fase 2-nya. Kak Arif harus mengulang fase 1 lagi. Karena apa? Jadi pembelajaran yang tidak kalau misalkan oknum itu seseorang itu tidak lulus di fase yang dia pelajari saat itu, tidak akan mungkin bisa mempelajari atau mengikuti materi yang selanjutnya. Jadi mau nggak mau harus bisa dulu gitu. Kurang lebih waktunya yaitu 4 bulan. Oke, untuk dari siapa lagi? Kak Afriza ya tadi ya, Kak Didik ya. Izin bertanya, Dari untuk belajar di sini apakah dikasih batas waktu belajar? Oke, nggak mungkin sih Kak, yang namanya belajar itu nggak mungkin dibimbing terus. Kita pasti punya target gitu. Mau sampai kapan jika anak itu tidak ada, kalau dibimbing terus nggak mungkin ada goalnya gitu. Jadi kita punya goalnya itu 4 bulan. 4 bulan pasti harus lulus gitu. Ya, dari situlah kita bisa belajar yang namanya manage waktu, disiplin dalam belajar itu akan diterapkan juga, karena mau nggak mau ketika di dunia kerja itulah yang pasti kita punya deadline dalam pekerjaan. Kalau kita dikasih kerjaan terus nggak ada deadline-nya, itu mau kapan selesai ya nggak mungkin. Seperti itu sih Kak. Mungkin dari tambahan Kak, ada Dendi dari Kak Dendi ya. Mungkin maksudnya ada sistem dropout apa enggak? Iya, ada DO atau enggak? Oh, oke. Jadi gini, di sintaksia itu kita menerapkan gini.
ketika seseorang atau siswa itu gagal, misalkan yang tadi Kak Arif belajar nih di fase 1. Di fase 1 itu Kak Arif gagal nih untuk naik ke fase 2. Kak Arif harus mengulangi fase 1 itu. Lalu gagal lagi nih sampai 2 kali gitu. Nah, itu kita akan adakan yang namanya DO. Kenapa? Kenapa ada DO? Pasti ada yang salah nih. Yang lain lulus, kenapa yang ini enggak gitu. Pasti ada yang salah gitu. Entah dia tidak fokus atau gimana. Jadi orang yang lulus dari sintaksia itu, kami tidak ingin balik lagi ke visi misi kita, tidak ingin mencetak kuantitas ya. Jadi walaupun satu orang yang lulus itu pasti harus berkualitas, bukan kuantitas. Seperti itu yang ingin kita terapkan untuk mewujudkan visi misi kami. Balik lagi ke situ. Takutnya oke, nggak ada sih. Oke, lanjut. Izin bertanya Kak Reza. Ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan lagi. Mungkin kita tutup dari pertanyaan ini ya. Iya sih, masih banyak yang bertanya Kak, karena pengen tahu itu apa gimana sih kalau join di Sintaksia itu kedepannya seperti apa. Nah itu mungkin nggak apa-apa ya Kak. Mungkin kasih waktu 5 menit lagi sih untuk menjawab untuk pertanyaan. Oke, kita kasih waktu 5 menit lagi untuk ada yang bertanya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya dari tadi Kak Kak Arif mungkin, dan juga Kak Reza ya, dan Kak Didik mungkin Kak Didik bisa tampilkan juga itu chatnya ya, atau mungkin sebetulnya saya bisa baca juga sih di sini untuk lanjut aja ya biar hemat waktu ya. Mungkin dari Kak Giri ya di sini. Saya izin menjawab juga nih biar nggak terlalu lama. Kak izin bertanya kalau kita ikuti pelatihannya gratis atau berbayar. Oke. Nah, sebenarnya mau dibilang gratis sih kalau misalkan kita bilang balik lagi ke program ISA ya. Karena yang namanya berbayar itu di awal kan yang namanya. Kalau kita mau beli sesuatu, kita mau beli es gitu, minuman, jajanan. Untuk dapat jajanan itu kan kita harus bayar dulu gitu. Nah, kalau program ISA, makanya itu solusinya. Jadi untuk menghindari keberatan terkait biaya, itu kita adakan program ISA jadi Kak Giri. Seperti itu. Program ISA itu yang kayak gimana? Jadi biayanya sebenarnya untuk bootcamp 15 juta. Akan tetapi itu dibayarkan setelah Kak Giri bekerja. Kalau Kak Giri nggak kerja, setelah lulus nggak kerja, ya udah nggak usah bayar gitu. Mau Kak Giri nggak kerja 20 tahun juga ya terserah gitu. Tapi balik lagi nggak mungkin Kak Giri itu nggak bekerja setelah lulus, karena kalau Kak Giri lulus itu udah pasti Kak Giri mempunyai kualitas, nggak mungkin nggak kerja seperti itu. Dan kalau Kak Giri bandingkan ya dengan misalkan biaya 15 juta, Kak Giri setelah belajar di sini bootcamp itu bisa punya gaji minimal itu 7 juta per bulan. Itu minimal ya. Itu tidak menutup kemungkinan Kak Giri bisa dapat 10 juta, 15 juta tidak menutup kemungkinan. Itu seperti itu. Itu enggak sebanding sih sebetulnya. Kalau kita dari Sintaksia itu melihat dari sisi biaya, akan tetapi kita melihatnya bukan dari sisi biaya. Kita di sini ada itu untuk membantu ya, untuk membuka balik lagi ke visi misinya, kita menciptakan kualitas untuk SDM ya yang lebih baik, untuk mengurangi yang tadi sulitnya mencari kerja, gitu. Seperti yang tadi Kak Iqbal juga pernah jelaskan, untuk yang di sini kan kebanyakan karyawan kontrak, ingin kartep aja susah, banyak yang di PHK sampai usia 27 tahun mungkin masih kontrak terus, akhirnya di PHK habis kontrak mau lulus lagi, mau lama lagi udah susah, harus karena usia dan juga harus bersaing dengan yang usianya 20 tahunan kayak gitu. Itu nggak ada ruginya sih untuk ini ya. Kenapa akhirnya itulah kenapa adanya program ISA Kak Giri. Oke, untuk Kak Reza lagi mungkin. Kak izin bertanya ya. Untuk yang statusnya pegawai swasta yang menggunakan shift-shiftan, apa ada solusi untuk waktu belajar ketika sedang bekerja? Waduh, mungkin ini agak sulit ya. Karena posisinya gini, Kak Reza. Kita pun kan bekerja ya. Dari pagi sampai sore seperti itu 8 jam. Untuk saat ini kita belum punya solusi. Mungkin dari Kak Iqbal ada tambahan kali ya? Atau dari yang lain? Halo.
dari Kak Abi atau dari Kak Rido? Kalau untuk di Sintaksia ini ada sistem ini nggak Kak? Apa namanya? Video recording. Jadi itu untuk membantu apa jawaban dari Kak Reza ada sistem video record nggak? Jadi nanti ketika Kak Reza itu ada masuk shift malam misalnya tidak bisa mengikuti bootcamp pada malam tersebut, itu kira-kira ada recording nggak agar Kak Reza tetap belajar tuh kalau misalnya Kak Reza itu karena antusiasme dari Kak Reza itu sangat antusias banget ini saya dari lihat dari setnya. Iya Kak, saya bantu jawab ya pertanyaan dari Kak Reja. Nah, untuk nanti di kelas sintaksia ini nanti setiap kita pertemuan tuh udah pasti di pertemuan itu pasti kita record apa yang akan kita sampaikan materinya itu pasti di record dan itu akan disimpan sebagai dokumentasi nantinya ke depannya. Oke, dari oh iya sebelumnya ada rekan kita juga dari tim Sintaksia itu ada Kak Abi dan juga Kak Rido. Makanya tadi Kak Abi dan Kak Rido itu menyampaikan apa namanya dari tim Sintaksia sebagai backup kita tadi sudah seperti yang disampaikan Kak Abi seperti itu Kak Reza itu bisa Kak. Jadi nggak masalah Kak Reza itu apa namanya ada shift, kemudian shiftnya gonta-ganti, itu di kita di Sintaksia itu ada video recordernya, jadi Kak Reza bisa mengikuti video pembelajarannya yang kami siapkan nanti ketika Kak Reza mengikuti bootcamp gitu Kak. Kemudian untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Rizky Ramadan ya, itu ada pembelajarannya 1 bulan berapa kali Kak? Nah ini pembelajarannya 1 bulan berapa kali nanti bisa apa namanya Kak Rizky ketahui ketika nanti Kak Rizky mendaftar di website kami. Silakan Kak Rizky untuk mendaftar. Jadi biar tahu nih detailnya itu berapa bulan sih apa namanya pembelajarannya. Terus sebulan ada berapa kali, seminggu ada berapa kali. Nanti kita sampaikan lebih detail di apa namanya di pendaftaran di website kami. Gitu ya Kak Japar. Mungkin kurang lebih 3-5 kali ya. Jadi dalam 1 minggu itu 3-5 kali. Nah nanti itu tergantung, itu tiap pertemuannya itu akan ada namanya tugas yang. Jadi tiap hari itu pasti ada tugas. Jadi ada tugas rumah yang harus dikerjakan seperti itu. Nanti untuk teknisnya kayak gimana itu nanti sebelum pembelajaran itu jika Kak Rizky itu join untuk pembelajarannya. Itu akan disosialisasikan lagi seperti itu. Oke, untuk pembelajarannya nanti akan disosialisasikan ketika Kak Rizky mendaftar untuk join di bootcamp kami ya. Tadi udah dijawab oleh Kak Japar 3-5 kali. Oke. Untuk berikutnya sudah cukup mungkin pertanyaannya. Oh iya, tadi mungkin dari Kak Afriza itu pertanyaannya itu Kak izin bertanya untuk belajar di sintaksia apakah dikasih batas waktu? Tadi udah dijawab ya Kak. Mungkin kira-kira dari Kak Afriza ada sudah puas atau belum dengan jawaban Kak Japar? Waktu belajar dibimbing terus. Nah ini tadi saya menangkap dari jawaban Kak Japar yang pertama tadi kan ya. Apa namanya? Itu kira-kira bisa lulus cepat atau enggak itu pasti dibimbing atau enggak itu kalau dari yang saya tangkap itu harusnya Kak Afriza ketika mengikuti bootcamp ini itu harusnya Kak Afriza itu pasti bisa lulus lebih cepat karena dibimbing oleh mentor-mentor yang berpengalaman ya Kak. Silakan Kak Afriza untuk mendaftar pasti nanti kita akan bantu. Gitu. Oke. Udah cukup ya Kak Japar? Untuk yang lain juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kak Iqbal, ada tambahan? Cukup Pak Deddy mungkin. Karena udah malam juga. Oke, terima kasih teman-teman. Karena sudah tidak ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk daftar ke Sintaksia melalui link yang kita bagikan. Oh iya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang malam minggu yang harusnya jalan-jalan sama pasangannya atau jalan-jalan sama pacarnya mungkin itu sudah mengikuti atau menyempatkan diri untuk mengikuti bootcamp malam ini yang tentunya teman-teman sekalian itu pasti ingin berkembang
untuk karir kedepannya itu seperti apa, itu saya apresiasi antusias teman-teman semua, semangat untuk berkembangnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya Kak. Kak Japar, Kak Iqbal. Mungkin ini Ya. juga sih untuk teman-teman yang masih bingung tentang yang tadi pemaparan atau ingin tanya-tanya lebih lanjut gitu karena di waktu webinar ini karena terbatas ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kunjungin web Sinteksia, nanti di situ ada tombol kayak icon WA gitu, teman-teman bisa bertanya di situ ya untuk lebih detailnya. Mungkin ada yang direct message ke bingung adminnya ya Kak. Betul. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, itu kata Kak Japar itu bisa bertanya-tanya lewat admin yang ada di website Sinteksia. Oke, terima kasih atas waktunya karena sudah mulai malam dan mungkin akan melakukan aktivitas berikutnya. Jangan lupa daftar ya Kak. Ada suara. Sorry Kak Didik, gak ada suaranya ya? Halo? Oke, mungkin saya ambil alih kali ya. Teman-teman di sini bisa kepoin juga nih Instagram dari kami ya, dari Sinteksia. Teman-teman di situ nanti untuk yang untuk recording ini nanti kita akan upload di YouTube-nya Sinteksia juga. Nanti akan di-share linknya melalui postingan dari IG ya, teman-teman. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, sudah join, sudah luangkan waktunya di sini malam minggu. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Ya, halo. Terima kasih semuanya yang udah Terima kasih. Oke. Mungkin tutup aja ya. Boleh. Terima kasih.